Pak Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Muhyiddin selaku mentor dan kepala SMK Negeri Musuk. Yang kami hormati semuanya, rekan-rekan seperjuangan P3K, orientasi, nilai dan sikap Angkatan 4347 yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini kami selaku yang mengorganisasikan terkait dengan laporan orientasi hasil dari kita mengikuti MOOC orientasi nilai dan etika yang mulai dilakukan tanggal 21 sampai 31 Oktober. Dari ini akan kami presentasikan terkait yang kami sampaikan terkait dengan laporan. Perkenalkan dulu, nama saya Mariana dari SMK Negeri 1 Nogosari. Dengan atasan kami adalah PLT kita adalah Bapak Supriyono SPD MM. Sebelum saya mulai, Bapak Supriyono kemarin sudah masuk ke kita semuanya bahwa dalam pembelajaran dengan anak apapun yang siap harus gurunya. Ini memotivasi kita bersama. Berarti guru yang kita sebagai pendidik ini harus siap sebelum melakukan pembelajaran. Baik secara mental, baik siap secara materi. Yang ini yang menjadi ide kami untuk mengambil SHK yang kemarin sudah disampaikan terkait dengan sikap ini. Alhamdulillah ini kesempatan kita dalam orientasi ini, alhamdulillah ini kok ngepasi sikap dan etika ini sesuai dengan yang kemarin disampaikan oleh atasan kami, sehingga kita akan berpedoman bahwa guru harus memiliki nilai yang betul-betul nilai yang tinggi di hadapan siswa-siswa kita. Jangan sampai guru menjadikan malah lelucon kepada murid-murid kita sendiri. Tersebut. Yang berikutnya adalah terkait dengan laporan yang kami sampaikan dari orientasi ini. Saya mengambil latar belakang terkait dengan sikap tadi. Yang pertama adalah guru memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan moral siswa. Nah, ini tepat sekali. Guru digugu dan ditiru. Maka sikap dan mental seorang guru harus betul-betul mencerminkan jiwa seorang pendidik yang benar-benar hebat. Ya. Kenapa kita mengambil hal tersebut? Inilah intinya. Karena perilaku dan akhlak memang mencerminkan bagaimana nanti seorang guru itu dalam menghadapi siswa-siswanya. Yang kedua adalah guru memiliki orientasi nilai dan etika yang baik dengan akan menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaannya. Dengan memiliki nilai sikap dan etika yang baik, insya Allah guru akan menunjukkan apa itu integritas. Integritas adalah jiwa yang dimana nanti kita itu bangga dengan jabatan kita sebagai guru yang nanti akan terkenal sepanjang masa. Loh, ini toh Pak Mariana guru yang ini tak lakukan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pengembangan diri yang berfokus pada nilai dan etika, membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan inklusif. Maka dari itu, ya dengan latar belakang tiga ini, hanya mengambil tiga, lebih banyak, ini akan menjadi motivasi kita untuk apa? Untuk menjadikan kita berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan pemahaman kita terhadap nilai dan sikap yang tinggi
ini sehingga betul-betul mencerminkan kapan akan kita lakukan di pembelajaran. Yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama dalam organisasi ini adalah memberikan pemahaman nilai dan etika serta tugas dan fungsi sebagai PDKA di instansi pemerintah. Yang kedua adalah mampu melaksanakan tugas dan fungsi di unit sesuai dengan kedudukan dan kewajiban hak PDKA. Sekarang pokok bahasan yang akan kita bahas terkait dengan RHK yang kami buat untuk laporan ini. RHK kita mengacu pada tujuan dari instansi tersebut terlebih dahulu. Tujuan dari SMK Negeri 1 Nogosari sampai saya sampai 2. Yang pertama adalah terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang berbasis iptek dan revolusi industri 4.0 yang disampaikan oleh Pak Mukimin tadi, revolusi industri 4.0. Ini yang perlu kita betul-betul nanti dikembangkan untuk pembelajaran. Kita sudah mulai memadukan antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran digital. Hanya dalam titik revolusi industri ini, yang titik 4.0, terutama yang IoT, yang sekolah kami memang belum terlaksana dengan baik. Tetapi untuk yang revolusi industri yang 4.0 ini, yang AI, alhamdulillah Pak, yang untuk AI, guru-guru sudah membuat modul, membuat media pembelajaran yang berbasis pada AI. Ini terbukti dengan apa? Dengan banyaknya kita guru-guru terutama ikut diklat online. Dari diklat online ini ternyata sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kita bisa memadukan antara nilai, antara kemampuan kita dengan ternyata teknologi yang serba kekinian. Ya, ada ChatGPT dan yang lainnya yang betul-betul membantu guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah tertanamnya budaya mutu kepada seluruh warga sekolah yang didasarkan pada keterampilan yang profesional. Nah, ini adalah budaya mutu sekolah kepada seluruh warga. Kalau semua warga sekolah memiliki mutu yang benar-benar baik, maka seluruh proses pembelajaran, seluruh proses yang dilakukan di sekolah akan betul-betul sesuai dengan standar yang diinginkan. Yang berikutnya adalah kita ambil dari RHK pimpinan kami, RHK yang diintervensi sesuai dengan SKP yang kami buat, ada 6. Ya, ada 6 RHK. Yang pertama adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua adalah terlaksananya kegiatan publikasi ilmiah atau karya inovasi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Yang keempat, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KPSP. Yang kelima, tersusunnya kurikulum KPSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran yang partisipatif. Yang keenam adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dari RHK pimpinan yang diintervensi yang kami ambil adalah RHK yang terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang sudah kami sampaikan tadi bahwa guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Karena guru adalah yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan keterampilan baik di kelas maupun di luar kelas. Sehingga apa? Harus guru yang harus dinilai terlebih dahulu. Guru harus memiliki nilai yang lebih terlebih dahulu. Jangan sampai malah kalah dengan muridnya. Jadi guru harus melakukan perubahan. Apa itu perubahannya? Yaitu dengan cara pengembangan diri. Ya, pengembangan dirinya yang bagaimana? Yang betul-betul mencerminkan bagaimana seorang guru nanti bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Yang kami ambil adalah
karena terbatasnya dalam offline, pengembangan dirinya yang diklat offline atau diklat yang luring, maka kami mengambil untuk pembelajaran yang diklat online. Yang kami ambil langkah kami adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknik yang memperoleh sertifikat bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dari hal tersebut, maka akan ada indikator kinerja individu. Dari indikator ini yang pertama adalah pengembangan modul pembelajaran kreatif berbasis teknologi. Ini penting yang kami sampaikan adalah modul. Modul itu adalah rohnya dalam pembelajaran. Ya, rohnya. Maksudnya apa? Ini adalah berkaitan dengan bagaimana sebuah pembelajaran akan berlangsung dengan baik atau tidak. Maka yang kita kembangkan, betul-betul kita kembangkan adalah modul yang betul-betul yang bisa diakses oleh seluruh siswa dengan mudah, dengan lancar, dan sebisa mungkin dengan konten-konten yang menarik. Dengan menariknya konten-konten ini, otomatis mereka akan terpacu. Terpacu itu apa? Terpacu untuk mempelajari yang lebih baik. Bagaimana caranya pembelajaran, misalkan membubut yang benar, bagaimana mengolah yang benar, bagaimana nyopoti baut. Itulah kenapa harus kita menggunakan modul pembelajaran yang berbasis teknologi. Karena apa? Karena dengan berbasis teknologi, nanti sampai kapanpun teknologi itu akan semakin berkembang. Maka kita harus menyesuaikan, kita harus berubah sesuai dengan zaman dan teknologi yang terbaru. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi penilaian berbasis kompetensi. Nah, peningkatan penilaian ini, ya, kita harus betul-betul mempelajari penilaian yang zaman sekarang. Kita sudah banyak aplikasi yang terutama yang digital banyak sekali. Ya, manfaatkan aplikasi ini dengan baik dan benar. Contoh sederhana adalah paling gampang adalah Google Form. Ya, di samping ada kuis dan yang lainnya. Mari kita gunakan, guru itu berkembang. Kita gunakan yang digital ini yang bagaimana untuk mempermudah kita. Karena dengan digital ini penilaian kita akan lebih enak. Kita tidak perlu mengoreksi kembali. Kita tidak perlu membuat nilainya sudah ada. Tidak perlu kita membuat analisisnya juga ada. Itu kenapa kita harus betul-betul mengembangkan yang namanya penilaian berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kompetensi yang ada. Kompetensi bagaimana cara kita untuk betul-betul mampu menjadikan penilaian itu enak bagi diri kita sebagai guru. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan mengajar kolaboratif. Kadang kali kita butuh teman, ya, teman yang mau berbagi, teman yang mau diajak berbagi semuanya. Maksudnya bagaimana? Kita sharing ilmu, sharing keterampilan. Misalkan seperti Pak Dwi dan Pak Budi tadi yang sudah ke BMTI, itu perlu kita ajak komunikasi, perlu sharing, perlu bagaimana Pak Dwi dan Pak Budi ini memberikan motivasi bagi kita untuk mempelajari ilmu yang baru, sharing ilmu yang barunya dari Pak Dwi, perlu kita ambil yang baiknya. Yang berikutnya adalah pengembangan media pembelajaran inovatif dan interaktif. Nah, ini sangat baik dalam pembelajaran, pengembangan media pembelajaran ini. Karena apa? Karena media ini ternyata zaman sekarang media-media yang berupa video dan aplikasi-aplikasi yang lain itu banyak sekali. Anak-anak itu akan termotivasi untuk melihat hal-hal yang menarik, yang bisa ditonton dimanapun.
Ya, banyak sekali ada video di YouTube, ada TikTok dan yang lainnya, itu kita manfaatkan dengan media pembelajaran. Kita masukkan media-media kita masukkan materi-materi kita, sehingga dalam pengembangan ini kita betul-betul bisa melakukan yang terbaik. Yang kelima adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang diharapkan oleh seluruh guru. Proyek memang memerankan peranan penting bagaimana guru akan berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, tidak bisa proyek itu dilakukan oleh satu guru. Ya, proyek itu bisa dilakukan dari banyak guru. Hanya misalkan contoh satu proyek, misalkan proyek buat terakhir. Terakhir itu ada dari guru yang lain, bagaimana contoh akuntansi, bagaimana cara menghitungnya. Terus dari matematika, bagaimana nanti kekuatannya. Diperlukan proyek pembelajaran berbasis proyek dengan kolaborasi dengan guru yang lain. Itu sangat penting kita lakukan. Yang berikutnya, terkait dengan langkah-langkah yang saya ambil dalam pengembangan modul pembelajaran kreatif berbasis teknologi. Yang pertama adalah mengikuti diklat terkait inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Ini penting. Sudah di banyak platform yang diklat banyak sekali materi yang ada. Ya. Mari kita ambil materi yang terkait dengan apa butuhnya. Ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi materi pembelajaran yang relevan. Yang ketiga adalah menyusun modul yang mencakup video, latihan interaktif dan bahan ajar digital. Yang keempat adalah menguji cobakan modul kepada siswa. Ini penting. Selama modul kita buat, kita perlu tahu bagaimana reaksi dari anak-anak kita, bagaimana tanggapan mereka terhadap modul digital yang kita buat. Apakah mereka tertarik atau justru malah mereka bingung? Itu perlu tanggapan. Dengan tanggapan ini, mungkin kedepannya kita akan lebih termotivasi lagi untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik kembali. Itu yang perlu kita sikapi. Yang berikutnya dalam output kegiatannya adalah modul digital. Itu ada modul bentuk yang sudah terbuat dengan baik dan interaktif untuk siswa. Yang kedua adalah buku panduan penggunaan modul. Yang ketiga adalah dokumen evaluasi dan laporan yang dicoba modul. Yang keempat adalah kumpulan soal latihan dan kuis digital yang terkait. Ini penting. Dari empat ini, apabila kita sudah melakukan semuanya, maka pembelajaran akan tercapai dengan baik. Ya. Yang langkah terakhir yang terkait dengan penerapan nilai-nilai, yaitu adalah satu, dari penerapan nilai yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Modul yang kita buat harus memuat betul-betul sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa itu pengennya seperti apa? Dan dicocokkan dengan kondisi yang terbaru dari teknologi. Jangan sampai kita monoton pada teknologi yang lama. Ya. Terus yang pelayanan lagi, bagaimana siswa itu mengakses, kemudahan mengakses, kemudahan untuk mendapatkan ilmu tadi. Bagaimana mereka akan menjadi lebih tertarik. Itu terkait dengan orientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel itu adalah bagaimana modul yang kita buat nanti itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Jangan sampai modul yang kita buat malah menjadikan nanti rancu, tidak sesuai dengan SOP-nya. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten itu adalah sesuai dengan kompetensi yang kita miliki dan kita gunakan, harus disesuaikan dengan kemajuan zaman. Yang terakhir adalah adaptif. Adaptif adalah menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jangan sampai tahun 2024 kita masih berpedoman pada tahun 1970-an. Itu kita harus betul-betul mampu melakukan perubahan yang terbaik. Mari
Kita bersama-sama dari yang kami uraikan tadi, mari kita betul-betul ambil dan kita gunakan dan kita kembangkan modul-modul yang baik. Lewat apa? Lewat diklat-diklat yang online yang sudah banyak ada. Jangan sampai kita hanya duduk diam dan mendengarkan tetapi tidak mau untuk berubah. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari kami yang menyampaikan tadi mungkin ada pertanyaan atau masukan dan yang lain, kami persilakan. Monggo, Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi terkait dengan pertanyaannya. Memang betul, memang teknologi itu harus terkini, tapi kadang dari hal-hal yang disampaikan tadi ternyata memang tidak ada di sekolah kita. Ya. Mohon maaf, memang dengan teknologi yang terbaru itu harus memang, tetapi dengan kondisi memang memungkinkan kita adalah untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah yang lain. Maksudnya bagaimana? Kita bisa berkolaborasi dengan sekolah yang sudah memiliki teknologi terbaru. Ya, dengan cara apa? Mungkin murid kita pertukaran murid. Ini yang paling kita sudah lakukan. Karena apa? Kita tidak bisa menambil hal tersebut karena apa? Karena kita harus betul-betul mampu memanfaatkan semuanya terkait dengan hal tersebut. Monggo, mungkin ada yang lain. Monggo Bu. Yang matematika ya Bu. Oke. Kalau matematika menurut kami Bu, itu kita kolaborasi antara yang konvensional dengan yang jangan kita monoton yang konvensional tapi mengabaikan dan kita. Karena apa? Konvensional juga penting. Karena salah satu kita target kita adalah memaparkan betul-betul kondisi yang sebenarnya dari apa pembelajaran kita. Tetapi untuk digital kita juga jangan abaikan. Karena digital juga mempermudah kita. Satu, penilaian. Dengan penilaian kita tidak perlu lagi membuat nilai yang harus bermalam-malam, yang harus berhari-hari. Dan kita mempermudah diri kita sendiri dari di kolaborasi. Supaya apa? Supaya dengan kolaborasi ini kita semuanya bisa berjalan dengan baik-baiknya. Kita gitu. Mungkin ya, alhamdulillah demikian dari presentasi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.